Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari, segera kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam Lukas pasal yang pertama, sekali lagi Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat di sini saudara, ketika malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk datang kepada Maria memberitakan kabar tentang kelahiran Mesias, ada hal yang menarik saudara yang mungkin kadang-kadang kita lewati. Dia mengatakan salam, dia mengatakan shalom kepada Maria. Saudara, ini utusan surga, ini malaikat saudara, tapi dia mengucapkan salam. Boleh katakan, saya ingin katakan bahwa ucapan salam, sopan santun, itu standarnya surga, saudara. Ya, itu standarnya surga. Makanya orang percaya kalau ketemu suka mengatakan shalom. Oke, itu baik, saudara. Jadi sopan itu standarnya surga. Malaikat aja datang nggak sewena-wena loh, saudara. Ini utusan surga. Dia mengatakan shalom, mengucapkan salam kepada orang yang kita hargai, kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu baik, saudara. Itu sebuah kebiasaan yang baik. Oke, mari kita tinggalkan itu. Kemudian malaikat mengatakan, Maria terkejut ketika mendengarkan salam itu. Walaupun malaikat mengatakan, kamu itu orang yang menerima kasih karunia. Oke. Bahasa di dalam perjanjian baru, ketika pertama kali ada pertemuan kontak antara surga dan manusia. Karena kalau saudara lihat, di Alkitab, bukan Alkitab digital semacam ini, tapi Alkitab fisik, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada satu kertas putih yang biasanya kalau diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada kertas kosong. Saudara tahu kenapa? Itu bukan iseng, saudara, tapi itu untuk menunjukkan bahwa ada kekosongan. Ada kekosongan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kurang lebih 400 tahun, di mana Tuhan tidak berbicara langsung kepada manusia. Kalau saudara ingat di perjanjian lama, Tuhan berbicara langsung kepada nabi-nabi, kepada orang-orang khusus, dan untuk diberitakan kepada umat Tuhan. Nah, selama 400 tahun, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak ada, saudara. Tidak ada Tuhan berbicara langsung. Ibadah-ibadah masih ada, para hamba-hamba Tuhan, nabi dan lain sebagainya ada. Tapi Tuhan berbicara langsung dengan manusia, mengutus utusan langsung dari surga untuk berbicara, kontak dengan manusia. Itu tidak ada, saudara. Dan ketika akhirnya Tuhan mengutus utusannya untuk berbicara dengan manusia, kontak pertama di perjanjian baru adalah malaikat Gabriel, utusan surga, untuk berbicara dengan Maria. Luar biasa. Dan saudara, ucapannya, dan itu kontak pertama untuk memberitahukan kelahiran Mesias. Itu luar biasa. Ya, ketika Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan dunia, bukan lewat nabi, bukan lewat rasul, bukan lewat manusia, tapi lewat anaknya sendiri. Dia utus anaknya sendiri untuk datang. Firman, ada bahasa yang sangat keren, saudara, di situ. Dikatakan begini, salam, hai engkau yang menerima kasih karunia. Jadi sebenarnya saudara, kasih karunia itu bahasa awal di perjanjian baru dan sampai hari ini, saudara. Jadi bahasa awal ketika Tuhan kontak pertama kali dengan manusia, itu bahasanya kasih karunia. Kasih karunia itu kasih yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Manusia sudah terlalu berdosa, tapi Tuhan datang untuk mencari manusia. Ya, salam engkau yang menerima kasih karunia, yang menerima karunia. Saudara, bahasa perjanjian baru adalah kasih karunia. Bahasa perjanjian baru adalah karunia untuk saya dan saudara. Saya harus beritahu kepada saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Ketika saudara menerima Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Sekali lagi, bahasa perjanjian baru, ketika Tuhan mengutus utusannya pertama kali untuk kontak lagi dengan manusia, saudara. Tuhan berbicara
bahasa surga pertama kali. Ketika Tuhan mengutus utusannya, berbicara dengan manusia di perjanjian baru setelah 400 tahun. Tidak ada kontak saudara seperti itu kasih karunia. Salam buat kamu yang menerima karunia. Dan Tuhan bilang kepada Maria, karena Maria terkejut. Karena memang selama Maria tidak pernah mendengar lagi. Selama ratusan tahun, saudara, Maria tidak pernah mendengar lagi ada orang yang berbicara langsung dengan utusan surga. Makanya Maria sangat terkejut. Dan malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Malaikat adalah utusan Tuhan yang berbicara mewakili Tuhan. Jadi malaikat itu berbicara bukan karena dia. Bukan mewakili dirinya. Malaikat itu adalah utusan Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi dia hanya penyampai berita. Oke, dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Dia utusan dari Tuhan untuk berbicara. Dan bahasa Tuhan pertama kali kepada Maria, kepada manusia ketika setelah menerima kasih karunia. Dan ada satu peringatan, jangan takut. Karena saudara, Maria akan menghadapi hal yang besar. Maria akan menghadapi peristiwa yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ada begitu banyak resiko. Tapi dari awal Tuhan sudah beritahukan kepada Maria, jangan takut. Saudara, jangan takut hamil. Maria jangan takut hamil sekalipun dia belum menikah. Jangan takut ditinggalkan Yusuf. Jangan takut saudara perbincangan orang bahwa dia hamil di luar nikah. Bahkan Maria jangan takut ketika dia harus melahirkan anak di kandang. Saudara, di tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah. Dalam pengalaman saya seperti saya katakan kepada saudara, ini rekor bagi saya di tahun 2020 ini. Rekor bagi saya dalam pelayanan saya, karena belum pernah dalam pelayanan saya ada 18 orang yang berbicara dengan saya dan berpikir untuk bunuh diri. Rekor, saudara. Itu terjadi tahun 2020. Tahun 2020 itu terjadi di tahun ini, saudara. Dan ada banyak hal-hal yang lain, bahkan sampai hari ini, saudara, ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan pun, saudara, ada banyak ketakutan yang melanda manusia. Karena kita tahu bersama bahwa kita pikir bahwa di akhir tahun beberapa orang mulai berpikir ketika antivirusnya sudah ditemukan, saudara, vaksinnya sudah ditemukan, semua akan mereda. Tapi ternyata, saudara, ada perkembangan baru yang terjadi. Dan banyak orang yang terkena dampaknya, saudara, justru yang di awal-awal ketika corona melanda, itu mungkin banyak orang, saudara, masih kurang percaya. Ataupun masih merasa, no problem. Tapi di akhir-akhir tahun, saudara, ini justru gelombang ini terjadi dengan sangat besar. Yang saya ingin katakan kepada saudara, saudara jangan takut menghadapi apapun. Karena saudara harus tahu bahwa sebenarnya ketakutan yang paling menakutkan bukanlah ketakutan yang ada di hadapan kita. Tapi ketakutan yang ada dalam hati kita dan ada dalam pikiran kita. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus dan mereka menghadapi gelombang, sebenarnya ketakutan yang paling menakutkan itu bukan gelombang. Bukan, saudara. Bukan badai. Ketakutan yang paling menakutkan itu ketakutan yang ada di hati para murid ketika melihat gelombang. Makanya kalau saudara perhatikan dengan baik, saudara, di firman Tuhan selalu berfokus bukan kepada keadaan. Makanya firman Tuhan ketika mereka membangunkan Yesus mengatakan begini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Yesus tidak berfokus kepada gelombang itu, saudara. Tidak, saudara. Dan kalau saudara lihat, di setiap orang percaya yang melewati kehidupan, pesan Tuhan, itu jangan takut dan selalu jangan khawatir, itu selalu pesan itu berfokus kepada kita. Yang ada dalam kita. Satu contoh saya kasih contoh kepada saudara di perjanjian lama. Ketika Yakub, dia tahu pada akhirnya Yusuf anaknya itu masih hidup dan ada di Mesir dan telah menjadi orang besar di Mesir. Dan Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya, panggil papa untuk datang ke Mesir. Saudara, ketika akhirnya mereka memberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, Yakub sangat terkejut, dia sangat bahagia, ternyata anak yang paling dia kasihi, anak bungsunya itu masih hidup. Tapi Yakub akan agak takut, saudara, untuk melangkah pergi ke Mesir. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan datang kepada Yakub, berbicara kepada Yakub langsung. Dan ada banyak perkataan, jangan takut kalau saudara baca ya.
Ya, perkataan jangan takut. Firman Tuhan mengatakan kepada Yakub, jangan takut Yakub untuk datang ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan itu yang terbukti. Yakub menjadi bangsa Israel terbentuk di sana, menjadi bangsa yang besar. Yakub agak takut, di masa tuanya dia harus pergi ke tempat yang baru, di masa tuanya dia harus pergi ke tempat orang menyembah berhala, ya kan? Dia harus keluar dari tempatnya. Tapi firman Tuhan katakan kepada Yakub, jangan takut. Jadi Tuhan tidak fokus kepada Mesir, tidak, saudara. Tuhan fokus kepada Yakub, jangan takut. Demikian pun yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara, jangan takut. Kita akan menghadapi tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saudara, saya ingin mengatakan salah satu pesan saya kepada saudara menghadapi tahun 2021, jangan takut. Saudara, dari 18 orang yang saya ceritakan tadi, yang saya ceritakan beberapa waktu juga yang lalu, yang berpikir untuk bunuh diri, yang saya suka saudara, yang saya bersyukur, mereka orang-orang semua dalam Tuhan. Mereka tak mencari Tuhan. Mereka berbicara dengan hamba-hamba Tuhan termasuk dengan saya. Saya memberikan firman Tuhan kepada mereka dan mereka dikuatkan dan mereka punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Salah satu yang saya bacakan kepada mereka Habakuk dan salah satu juga yang saya selalu katakan kepada mereka, ingat selalu hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Saudara, jadi menghadapi apapun jangan hadapi dengan ketakutan, hadapi dengan sukacita, hadapi dengan gembira. Dan saya bersyukur saudara, orang-orang ini mereka mulai menceritakan bulan November kemarin, mereka mulai menceritakan bahkan bulan September pun mereka mulai menceritakan, November kemarin, bahkan sampai hari ini mereka mulai menceritakan. Mereka baru paham arti. Ada beberapa di antara mereka yang mengatakan begini, mereka baru paham arti firman Tuhan yang mengatakan apa yang tidak pernah dipikirkan. Ya kan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati manusia, itu yang akan Tuhan berikan. Mereka bilang kepada saya, Pastor, selama ini mereka tahu bahwa mereka dipelihara Tuhan lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat karir mereka. Keuangan mereka berlimpah lewat itu. Jadi dari cara mereka berpikir, dari cara mereka melihat, menilai sesuatu, kemudian saudara mereka kerjakan dan mereka dapatkan sesuatu dan mereka sukses. Tapi saudara tahu ketika mereka menghadapi masalah ekonomi dan lain sebagainya, sudah di tahun 2020 ini, mereka bilang begini, kami justru dapatkan berkat Tuhan penuh kejutan. Saya nggak bisa menceritakan lebih banyak kepada saudara, saya bilang begini, tapi saya ingin katakan kepada saudara, mereka menerima berkat-berkat yang penuh kejutan. Yang bukan dari pikiran mereka. Bukan hasil analisa mereka. Bukan dari hasil kerja keras mereka. Selama ini mereka dapat memang dari hasil kerja keras. Itu harus, saudara. Tapi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ekonomi menurun, mengalami pemotongan gaji, bisnis menurun. Justru mereka mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Sudah dari hal-hal yang tidak pernah mereka duga. Dari hal-hal yang bukan dengan menyangkut pekerjaan mereka. Saya ingin ceritakan mungkin di tahun depan kepada saudara beberapa peristiwa yang saya ketika pun dengar, saya bilang gini, wow, luar biasa saudara. Jadi mereka mendapatkan berkat justru bukan dari pekerjaan mereka, bukan dari hasil analisa mereka. Karena semuanya lagi tidak mungkin hari ini. Tapi justru Tuhan memberkati mereka. Tuhan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Saudara, jangan takut untuk percaya. Jangan takut menghadapi tahun 2021. Jangan takut untuk mengasihi. Jangan takut saudara untuk beribadah. Jangan takut untuk beriman bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh berkat. Jangan takut bahkan untuk menabur. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, kami perlu menabur enggak? Saya bilang begini, kalau Anda digerakkan oleh Tuhan untuk menabur, menaburlah. Karena kalau Anda menabur, Anda pasti akan menuai. Oke, kalau Anda digerakkan untuk menabur. Jadi jangan takut untuk menabur. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, perlu berinvestasi enggak? Saya katakan kepada mereka, kalau Tuhan menggerakkan kepada Anda untuk berinvestasi, berinvestasikan. Berinvestasi nggak apa-apa. Saya mengenal beberapa orang yang berinvestasi, saudara. Saya katakan kepada mereka, kalaupun misalnya bulan depan kita tahu adalah hari terakhir, hari kiamat. Tapi kalau engkau, saudara, punya visi untuk berinvestasi, tetaplah berinvestasi. Oke, saudara, kita akan berjumpa lagi tahun 2021. Saya merencanakan tahun 2021 untuk mengembangkan apa yang ada di Firman-Mu Pelita bagi kakiku di YouTube. Doakan saudara, supaya semuanya saya bisa persiapkan dengan baik, semuanya bisa ada, dan saya bisa membuat channel di YouTube untuk Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Oke, tetap berjuang, jangan pernah takut menghadapi apapun. Ingat baik-baik, hati yang gembira adalah obat.